Tuhan memberkati kita semua, mendung-mendung ya. Di Tretes juga mendung, kemarin hujan. Dan tapi luar biasa, Tuhan selalu baik. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan. Ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada, kita bisa bernafas, kita bisa masuk di dalam kehendak Tuhan, bisa memasuki di bulan yang baru, ya, di bulan yang baru. Jadi saya akan memberikan tema pagi hari ini tentang mempelai Kristus, ya, mempelai Kristus. Jadi kita harus menyadari posisi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita ini dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Jadi bukan hal yang biasa. Mempelai Kristus ini persiapannya untuk kita menjadi mempelai itu kan harus persiapannya cukup panjang, ya, cukup panjang. Jadi kita akan belajar di dalam Wahyu 19 ayat 6 dan 8, ya, sampai 8. Di situ kita akan lihat bersama-sama, ya. Kita akan lihat dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dalam pengantinnya telah siap, pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kudus. Amin. Ya, kita dalam kehidupan orang percaya, tujuan akhir kita bukanlah hanya sekedar hidup kekal, ya. Tujuan akhir kita bukan sekedar hidup kekal, masuk surga. Melainkan kita ini dipersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu bukan yang biasa-biasa, tapi yang layak, ya, yang layak dan yang berkenan di hati Raja. Kita semua gereja ini menjadi mempelai Kristus, ya, yang layak dan berkenan. Ya, kita ini menjadi dikatakan pengantin-pengantinnya Kristus, ya. Jadi gereja di dalam 2 Korintus, kita lihat 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, ya, saya bacakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, menjadi mempelai Kristus itu sungguh-sungguh yang berkenan, yang layak. Ya, pengantin itu gereja yang layak, yang suci, yang berkenan di hati Raja. Jadi saya yakin saya menjadi anak Tuhan dan melayani Tuhan, kita belajar tentang gereja sebagai mempelai, ya, banyak pengajaran-pengajaran tentang mempelai Kristus. Walaupun kita masih di bumi, kita adalah orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih Tuhan, harusnya kita ini bangga, ya. Jadi banyak penafsir percaya bahwa hal ini menunjukkan bahwa gereja telah diangkat ke surga sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, kedatangan Kristus yang dilukiskan dalam Wahyu. 2 alasan pengangkatan gereja di sini. Ada 2 alasan. Ini secara banyak penafsiran mengatakan, tapi saya akan berbicara tentang 2 alasan pengangkatan gereja. Kita akan mengalami pengangkatan. Yang pertama, pengantin itu telah berpakaian lengkap. Ya, tidak mungkin seorang mempelai itu pakaiannya compang-camping. Betul-betul sudah pakaiannya itu lengkap, ya, dan siap di surga untuk kita bersama-sama dikatakan mengalami perjamuan anak domba, ya. Demikian gereja seharusnya sudah diangkat ke surga, benar-benar sudah siap berpakaian lengkap. Dan yang kedua, alasan yang kedua, pengantin yang telah ada di surga sudah berpakaian lengkap dalam perbuatan-perbuatan benar, ya. Ya, yang tadi kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 8.
yang dibebaskan dari segala ketidakmurnian. Betul-betul kita di dunia ini lagi didandani supaya kita betul-betul cantik luar dalam. Persiapan kita menjadi mempelai Kristus itu bukan 1-2 hari, tapi terus-menerus. Kapan kita dibaharui? Tiap-tiap hari kita mengalami pembaharuan, ya. Sehingga apa saja kita akan lihat nanti di sini, ya. Apa saja yang harus kita persiapkan? Atau apa ciri-ciri mempelai Kristus? Yang pertama, ciri-ciri yang pertama memiliki karakter dewasa. Ya. Orang yang memiliki karakter dewasa itu hidupnya selalu dalam ayat 7 ini, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Hidup ini hanya ciri-ciri mempelai Kristus yang pertama memiliki karakter dewasa. Ya. Hidup ini kita memiliki pilihan. Mari kita selalu bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Mulut kita ini tiap-tiap hari penuh dengan pujian. Tujuan kita, fokus kita harus jelas. Ya, untuk hidup ini memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena dari perkawinan anak domba itu telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Hidup ini tiap-tiap hari selalu mengadakan persiapan diri untuk kita mempersiapkan hari pengangkatan Tuhan, di mana kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Yang pertama, ciri-cirinya harus memiliki karakter yang dewasa. Hidup memuliakan Tuhan. Kapan? Setiap waktu, apapun kondisi kita, ya, apapun kondisi kita, ya. Jadi dalam kehidupan orang percaya, kita lihat tujuan akhir bukanlah hanya sekedar hidup kekal. Tadi yang saya katakan, ya, masuk surga, melainkan mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Ya, jadi apa saja ciri-ciri mempelai Kristus? Ya, kita akan lihat bersama. Yang pertama, memiliki karakter dewasa. Karakter dewasa tadi saya katakan, mari kita bersukacita, bersorak-sorai. Gaya hidup orang percaya yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus itu selalu mengajak semua orang untuk bersukacita, bersorak-sorai. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Karena hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita selalu siap, ya, penuh. Mulut kita ini penuh dengan pujian sepanjang hari, bukan omelan. Itu karakter dewasa itu tidak selalu bersungut-sungut. Kita belajar dari Daud, dalam keadaan tidak waras, kehidupan dia selalu memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ya, saya yakin hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya, juga ada yang dari lapas. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, ini ciri kita yang pertama untuk kita ini memiliki karakter yang dewasa, bukan kekanak-kanaan. Ya, orang kalau kekanak-kanaan itu selalu mulutnya itu penuh dengan omelan, penuh dengan sungut-sungut, dengan keadaan di sekitar itu. Kalau orang memiliki karakter yang dewasa, selalu bersyukur, ya, bersukacita, karena yang kita muliakan itu Raja di atas segala raja. Itu ciri-ciri yang pertama. Ayo kita bersukacita. Ya, ketika seorang percaya lahir baru di dalam Kristus, ya, sebagai orang yang bayi rohani, ya, sebagai orang yang bayi rohani yang menginginkan makanan yang tidak keras atau minum susu. Tadi ada yang bilang minum susu cap bendera, ya. Tapi menghendaki agar kita ini bertumbuh dewasa. Saya yakin hamba-hamba Tuhan di tempat ini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kekristenan itu berbicara tentang pengalaman. Kita ini semua harus memiliki ciri-ciri mempelai Kristus. Yang pertama, memiliki karakter dewasa. Ya, bukan lamanya saudara melayani Tuhan, saudara memiliki karakter dewasa. Kadang sudah lama kita melayani Tuhan, kita masih kayak anak-anak. Ya, maunya yang enak-enak, maunya yang susu, tidak mau proses. Tapi hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya, semua kita yang ada, kita memiliki ciri untuk memiliki dewasa secara karakter, itu kita benar-benar ciri-ciri mempelai Kristus.
bertumbuh. Jadi bukan hanya makan susu terus, minum susu, ya, yang enak-enak, tapi kita menghendaki kita selalu bertumbuh dewasa. Kalau saudara punya anak kecil, ya toh, anak kecil, saudara punya kerinduan untuk anak ini bertumbuh dewasa. Tidak mungkin anak ini sudah umur 10 sampai 12 tahun terus masih mama minum cucu. Ya, atau yang umur 20 tahun masih mama aku minum susu, kan tidak mungkin. Kita memiliki kerinduan anak kita secara jasmani mengalami kedewasaan, bertumbuh secara dewasa. Apalagi Tuhan, karena kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Jadi seorang yang dewasa tidak lagi hidup berpikir kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, jadi orang yang pemikirannya sudah dewasa dikatakan, ya, dikatakan bukan ini boleh atau enggak, ya, tapi fokus kita apa yang menyenangkan hati Bapa. Ya, bagaimana kita ini berguna untuk melebarkan kerajaan Allah. Ya, dari ayat ini saya tambahkan ayat yang pertama, ya, di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ya, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, kan? Orang dewasa itu makanan keras. Jadi proses dalam hidup ini makanan keras. Hidup ini perjuangan. Saudara terima. Supaya saudara ini ingat. Renungkan dan saudara berkata, aku ini dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Harus memiliki karakter dewasa. Ya. Jadi karakter dewasa itu dikatakan makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini ayatnya. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari apa yang jahat. Panca indera kita ini sudah terlatih. Ya, panca indera kita ini sudah terlatih. Karena kita sungguh-sungguh memiliki karakter dewasa. Karena kita ini, jadi seseorang yang sudah dewasa tidak lagi berfokus kepada apa yang boleh dan apa yang tidak. Melainkan fokus melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa, berguna untuk kelebaran kerajaan Allah. Jadi saudara tidak mementingkan kepentingan sendiri. Ya. Tidak berfokus pada apa yang boleh dan apa yang tidak. Panca indera saudara sudah terlatih. Ini sudah tidak boleh, tidak usah ditawar-tawar lagi. Dosa ya dosa. Kita semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bukan kebal dosa. Kita tetap waspadalah. Ya, waspadalah. Dosa itu bisa masuk ya di dalam celah-celah yang kalau saudara buka celah. Nah, kita ini mempelai Kristus harus memiliki apa saudara? Karakter yang dewasa. Ya. Tadi tidak berfokus dengan apa yang boleh, apa yang tidak. Melainkan berfokus apa yang menyenangkan hati Bapa. Tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita semua itu orang dewasa. Ya, kembali kepada Bapa. Jadi hidup ini fokus kita jangan gagal. Fokus kita hidup menyenangkan Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bila hidupku ini hanya memuaskan Tuhan, melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sehingga itu tujuan sebagai orang yang dewasa. Ya, dewasa itu ya kita lihat bersama-sama Roma 14 ayat 17 ya. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kita melebarkan kerajaan Allah. Jadi kita lihat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita lihat Roma 14 ayat ke-17 ya, saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan soal makanan dan minuman, hal-hal yang tidak kekal. Tapi kerajaan Allah itu soal apa? Kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita dan dikatakan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Itu ciri-ciri yang pertama. Kita akan masuk ciri-ciri yang pertama, mempelai Kristus
memiliki karakter yang dewasa, ya. Sekarang ciri-ciri yang kedua. Memiliki kehidupan yang kudus. Nah, kita ini bisa ngomong kudus, ya. Tapi bagaimana? Ayat Wahyu 19 ayat yang 8 itu, dan kepadanya dikaruniakan, ya, dan kepadanya dikaruniakan kain lenan halus yang berkilau-kilau, ya. Wahyu 19 ayat 8a, ya, putih bersih, berkilau-kilau dan putih bersih. Berbicara memiliki kehidupan yang kudus, putih bukan sekedar putih, tapi putihnya itu bersih, benar-benar bersih, ya, berkilau-kilau, ya, kain lenan halus. Ini berbicara tentang memiliki kehidupan yang kudus, ya. Jadi kita akan lihat bersama-sama memiliki kehidupan yang kudus. Kita lihat bersama-sama ayat 8a, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai, ya, kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Apa lenan halus itu? Nanti kita akan belajar selanjutnya. Kita belajar ini dulu, ya. Memakai kain lenan halus, ya. Untuk kita hidup kudus, Allah menginginkan kita agar setiap orang percaya hidup kudus, karena ada firman berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang kudus? Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kalau kita masih punya kejengkelan, kita bisa punya dendam, kemarahan, itu kita tidak bisa hidup kudus. Seorang jengkel, dendam, marah, tidak bisa mengampuni, kan nggak kelihatan. Yang tahu saudara, benar-benar nggak saudara mengampuni sampai bawah alam sadar kita ini benar-benar mengampuni orang yang membuat saudara itu rugi, yang membuat saudara itu tidak adil, yang membuat saudara itu terjatuh. Ya. Orang kalau memiliki karakter yang kudus, memiliki kehidupan yang kudus, dikaruniakan supaya memakai kain lenan. Tuhan sudah persiapkan, ya. Jadi orang yang percaya itu hidup kudus itu karena Allah kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Ini ayatnya. Saya kasih ayat kalau saudara mau baca lagi ulang, ya toh. Bagus, ya. Kita akan belajar firman. Kita ini mempelai Kristus, bukan orang yang sembarangan. Dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Nanti ada pengangkatan bahwa kita ini sudah benar-benar siap. Dan anak domba yang telah mengadakan pesta itu sudah siap, ya. Jadi coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan itu hidup di dalam firman, hidup di dalam kehendak Tuhan supaya hidup kita ini kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Hidup kita ini Tuhan mau mati untuk kita waktu kita masih berbuat dosa. Kita ini masih ada di dalam dosa. Dia mau menyerahkan hidupnya untuk kita. Ya, tapi dia terus rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada goalnya bukan kita masuk surga, mendapat hidup yang kekal. Enggak, kita lagi dipersiapkan. Kita lagi didandani, gitu ya. Didandani, bahasa zaman itu lagi didandani, lagi diperbaiki. Apakah kita yang pertama tadi memiliki karakter dewasa? Kedewasaan itu terus kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, apakah kita memiliki ya kehidupan yang kudus? Ya, hidup yang kudus, putih, bersih. Kita ingat pengorbanan Yesus, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang diwariskan dari nenek moyang, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, ya, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercela. Sehingga kita kembali lagi ke ayat yang ke 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Tuhan sudah tidak main-main loh, serius menebus kita. Membeli saudara dengan harga tebusan lunas, dengan darahnya yang mahal. Tidak bisa dibayar dengan uang.
Ini karena saudara sudah jauh-jauh hari saudara dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Ya, saudara akan mengalami pengangkatan, gereja mengalami pengangkatan. Karena sudah siap, ya, sudah siap memiliki karakter yang dewasa. Yang kedua, memiliki kehidupan kudus. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Seluruh hidup kita. Kalau tadi panca indera terlatih, yang sekarang seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup kita, seluruh panca indera kita dikuduskan. Ya, kita harus mau dikatakan di sini, ya, Allah menginginkan kita setiap orang yang percaya hidup kudus karena Allah sendiri adalah kudus. Seluruhnya, ya, putih, bersih. Ya, kita akan mampu hidup kudus jika kita nih dikatakan kita akan mampu hidup kudus jika kita ini benar-benar mau taat kepada kehendak Bapa. Wis gitu aja. Ya, taat karena kehendak Bapa. Kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Memang kita diberi hak kebebasan, saudara. Hidup ini pilihan. Kamu mau taat, kan ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa kutuk. Itu pilihan. Saudara mau tetap memiliki kehidupan dalam kekudusan, ya cuma satu, mampu hidup di dalam dikatakan kehendak Bapa, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Tentu memang tidak mudah. Bu Desi tidak sekedar ngomong, iya. Ya, tapi bukan berarti mustahil, ya. Itu tidak mudah. Hamba Tuhan bisa ngomong itu tidak mudah. Kita tidak usah ngomong jemaat lah. Kita dulu ini loh, mau taat enggak? Jangan sampai kita jadi hamba-hamba Tuhan ya seperti gajah di belangkoni, iso khotbah, gak iso nglakoni. Ya toh? Suruh jemaat bersorak-sorai, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sendiri kadang-kadang di Zoom tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tidak serius dengar firman. Tapi kalau menyemangati orang, ayo. Nah, gitu. Ini belajar tentang ketaatan. Atau kita taat tuh gini, walaupun Zoom ini kan saya tidak tahu saudara dengar sungguh-sungguh dengar firman Tuhan atau enggak, saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan atau enggak, kan kita enggak tahu ya, kadang gerakannya aja kayak gitu. Tapi dalam hati nuranimu tuh, aku mau ketemu Tuhan hari ini. Ya, tapi saya lihat, percaya hamba-hamba Tuhan tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan yang senantiasa taat kepada Tuhan. Belajar mengikuti kehendak Bapa di surga. Hidup dipimpin oleh Roh. Memang tidak mudah, saya katakan. Tetapi bukan mustahil untuk kita tidak hidup kudus. Ya. Bagaimana Bu caranya? Miliki. Ya, semakin intim dengan Tuhan yang kudus. Dengan siapa engkau bergaul, engkau sama. Kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, engkau akan sama seperti Yesus. Jangan kita hanya pintar memuji Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Apakah hidup kita ini semakin intim dengan Tuhan, itu kita semakin kudus, semakin saya senang dengan pujian dari saya sekolah minggu. Kuliah di wajahmu kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tiap hari kalau bangun tidur, ngaca. Wajahku ini penuh kemuliaan Tuhan, enggak? Beda dengan wajah yang penuh dengan persoalan, masalah, lebih membesarkan sakit penyakit. Ya, saudara masih menyimpan kesalahan orang lain, masih ada kemarahan, tidak bisa mengampuni waktu saudara mengaca. Pagi-pagi itu, ya, saudara bisa lihat setan. Siapa? Ya itu yang ngaca itu. Ya, tahu? Yang ngaca itu kenapa? Tidak ada perubahan. Bagaimana kita ini bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah perkenanan kita kepada Tuhan itu harus banyak doa, menyembah Tuhan? Apakah itu perkenanan Tuhan? Yang kedua, ya, harus melayani dengan sungguh-sungguh, mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kita ini tidak tidur-tidur, ya. Atau perkenanan Tuhan yang ketiga, kita harus memberi donasi, donatur, uang-uang. Itu apakah saudara sudah merasa berkenan kepada Tuhan? Belum. Perkenanan kepada Tuhan, kalau saudara mengalami perubahan, hidup sama seperti Kristus hidup. Perkenanan Tuhan terjadi kalau saudara mengalami perubahan. Ya, tadinya saudara nih orang yang pelit gitu, jadi suka memberi, itu yang berkenan pada Tuhan.
Itu yang diartikan memiliki kehidupan kudus. Melakukan kehendak Tuhan, ya. Hubungan semakin intim dengan Tuhan. Terus membantu kita untuk melewati proses sebagai orang pemenang. Kita pasti akan menang. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan anak domba bersama-sama. Haleluya, haleluya, gitu toh. Kita masuk di dalam perjamuan anak domba. Ya, memang proses memiliki kehidupan kudus itu proses. Kita harus memiliki integritas. Hamba-hamba Tuhan harus bisa dipegang omongannya. Integritas tuh gini aja lah contohnya. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Selebihnya dari setan. Jadi kita harus bisa memiliki integritas. Ya, dapat dipercaya sampai dipercayai Tuhan. Bukan dalam hal yang besar. Oh, berarti orang yang gerejanya besar-besar itu dipercaya Tuhan. Ya memang. Tapi pada akhirnya, kalau sekarang itu terjadi COVID, kita harus bersyukur, ini lagi ditampi, bukan Bu Desi tampi ya, bukan. Pada akhir zaman semua akan ditampi. Saudara ini benar-benar sekam atau benar-benar padi yang memiliki isi. Ya, benar-benar saudara itu berisi. Ya, bukan hanya hal-hal berisi, bukan hal-hal jasmani, hal-hal yang tidak kekal. Betul-betul kita ini berisi enggak? Sampai waktu digoyang, ditampi gitu, kalau sekam langsung terbang, saudara. Ya, tapi orang yang memiliki isi, yaitu beras yang benar-benar itu ditampi, dia akan enggak akan terbang, saudara. Dia akan naik turun, proses itu, proses. Ya, itu Tuhan membantu kita untuk melewati proses seorang pemenang. Kita pasti menang. Ya, jadi itu yang Tuhan mau. Ya, dimulai dari apa, saudara? Proses yang harus saudara kerjakan sebagai hamba Tuhan. Di sekitar kita ini banyak yang sekali menggoda kita untuk kita tidak hidup kudus. Ya. Jadi waktu kita mengerti bahwa hidup kudus itu kita mampu hidup kudus itu jika kita benar-benar loh ya. Jangan main-main lagi. Kalau Tuhan tuh serius menebus kita dengan darahnya yang mahal, kita ini orang-orang bernilai. Sadar nggak? Kita ini orang-orang bernilai. Mahal nilainya kita. Semahal apa? Semahal darah Yesus. Ya. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ prosesnya. Kita ini dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Ya, mempelai Kristus itu memiliki karakter yang dewasa. Karakter dewasa itu bukan ini benar, ini salah. Enggak. Tapi benar-benar saudara mempersembahkan tubuh jiwa saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Sehingga yang kedua, ayo kita menghidupi hidup di dalam kekudusan. Ya, kita harus mampu hidup kudus. Kita akan mampu hidup kudus jika kita benar-benar hidup di dalam kehendak Bapa, hidup dipimpin oleh Roh. Bukan berarti saudara tadi yang saya katakan yang berkenan kepada Tuhan bukan sampai kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi kita walaupun kita melayani Tuhan sungguh-sungguh kita bisa berbahasa roh. Ya, sampai semuanya gemetar, kita bisa berdonasi dengan uang-uang kita, itu berkenan, tapi yang lebih berkenan lagi, itu kalau saudara mengalami perubahan. Mengalami perubahan, diawali dari cara apa? Dimulai dari pikiran kita yang kudus. Ya, hati yang kudus, seluruh panca indera kita ini disucikan, seluruh hidup kita ini disucikan, diawali dari pikiran. Orang itu bisa jatuh dalam dosa karena pikiran. Makanya Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah yang suci, yang kudus, yang mulia. Pasti yang keluar itu hal-hal yang suci, yang kudus, yang mulia. Kalau pikiran kita nih hal-hal yang masuk ini hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang tidak suci, kita akan jatuh dalam dosa. Karena dalam waktu berpikir masuk dalam hati terjadi tindakan. Itu hamba Tuhan sudah tahu. Tapi kita waspada, kita tidak kebal dosa. Waktu kita masuk pikiran yang bukan kebenaran, kita harus ingat, aku harus benar-benar takut akan Tuhan. Kita tinggal di bumi ini memiliki roh takut akan Tuhan. Hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Kalau itu nggak benar, saudara nggak usah mele-mele, ini benar atau salah. Kalau dosa ya dosa, nggak usah ditawar. Kalau orang memiliki kehidupan dalam kekudusan, walaupun itu kadang-kadang menguntungkan kita. Wah, ini menguntungkan ini. Ya toh, ini menguntungkan. Makanya orang yang
memiliki kehidupan kudus itu tidak berfokus kepada diri sendiri. Kalau orang mulai berfokus kepada diri sendiri, ya, ini punyaku, punyamu punyaku, semua punyaku. Nah, ini sudah egois, saudara. Kalau berfokus dengan diri sendiri, tapi orang kalau hidupnya berfokus kepada Tuhan, dia memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kita belajar teladan dari Tuhan Yesus. Makananku, loh. Apa? Makananku melakukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu jadi makanan kita. Kalau kita sehari 3 kali tidak makan tuh rasanya aduh, apalagi kalau ada tinutuan, ada bubur Manado, ada RW, ada cakalang, yang gitu toh. Nah, kehidupan rohani kita tuh seperti itu. Harus dikasih makan. Saya tidak lagi ngajar ini, tapi saya mau belajar firman yang saya sampaikan. Saya pun mau belajar. Mau hidup benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti Yesus berkata, makananku. Kalau berbicara tentang makanan, ini dekat banget dengan kita. Sudah jadi gaya hidup melakukan kehendak Tuhan. Jadi untuk memiliki kehidupan kudus itu bukan pilihan. Ya, kesanggupan kita, minta kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, sehingga kita berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, toh, hidup selalu menggenapi firman Tuhan. Hidup ini mengalami Tuhan tuh waktu kita hidup dalam kebenaran. Kenapa orang tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami ketentraman di tengah-tengah keadaan yang enggak sesuai dengan kehendak kita? Kenapa? Karena pikirannya jahat terus. Orang tuh kalau pikirannya kudus, pikirannya itu mulia, suci, itu mengalami damai sejahtera, mengalami ketentraman, mengalami sukacita. Betul enggak? Dalam mencuri, iya ya. Tapi kalau pikiran kita nih jahat, ya marah, tidak bisa mengampuni, pikiran kita nih tidak kudus, itu membuat saudara itu apa ya? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketentraman. Ya, mau bikin apa saja salah, ngomong salah, tindakan salah gitu. Karena semua diawali dari pikiran, ya, dari pikiran. Lalu kita lihat Roma 12 ayat yang ke 1, yang tadi saya ngomong, Roma 12 ayat yang ke-1, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan tuh tidak minta uangmu. Ya, Tuhan tidak minta kehebatanmu, tapi Tuhan minta tubuhmu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tuhan minta persembahkan tubuhmu sebagai persembahan, ya, sembahan yang hidup, bukan yang mati, tapi yang hidup, persembahan yang hidup, yang benar-benar yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini lagi. Walaupun kita masih di bumi, tapi kita bukan orang-orang dunia. Jangan ngikuti sistem dunia. Sistem dunia ini selalu untuk kepentingan diri sendiri. Ya, tapi sistem kerajaan Allah untuk memuaskan Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya, dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kehendak Tuhan itu bukan hanya baik, tapi sampai berkenan, sampai sempurna. Sempurnanya waktu kita sudah betul-betul siap menjadi mempelai Kristus. Ya, sudah siap menjadi mempelai Kristus, saudara sudah akan pergi dan kita akan mengalami pengangkatan. Kan itu. Prosesnya kan itu. Ya. Jadi panca indera yang disucikan, pikiran yang dikuduskan, hati yang dikuduskan. Ini berbicara masing-masing pribadi lepas pribadi, ya. Jadi apa yang kita persembahkan, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 saya tambah ayatnya ya, Saya ingat ini. 1 Tesalonika 5 ya. Di situ dikatakan ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Nggak mustahil. Ayo miliki hubungan intim dengan Tuhan. Terus melekat dengan Tuhan. Lekatkan hatiku dengan hatimu Tuhan. Terus supaya kita Allah juga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Putih, bersih. Mendapatkan karunia.
Ya, memakai baju kain lenan. Apa? Seluruhnya. Apa? Dan semoga roh, coba ayat ini, semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, jadi pola pikir tadi kita dibaharui supaya kita bisa membedakan kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan sampai sempurna. Nah, ayat ini berkata supaya roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara sempurna. Tubuh itu harus terpelihara, jangan sampai kena COVID, prokes, ya, walaupun sudah zona hijau, tubuh terpelihara, jangan sampai mati konyol. Jangan juga nyalahkan Tuhan, ini gara-gara Tuhan ini aku nggak dilindungi, padahal kita nggak prokes. Terpelihara, roh kita terpelihara, banyak menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan. Jiwa kita terpelihara. Caranya, Bu, jiwa terpelihara, kita bisa mengelola emosi. Gembala-gembala jangan terlalu banyak emosi, nanti darah tinggi, stroke, ya toh. Gembala juga jangan terlalu memikirkan jemaat sampai kena emah. Ya toh, itu salah. Semua serahkan sama Tuhan. Beban itu kita doakan, serahkan sama Tuhan, jangan dipikiri. Dan setelah kena emah, ya. Jadi tubuh saudara harus dipelihara, jiwa saudara, ayo kita bisa mengontrol emosi kita. Itu loh, hidup dalam kekudusan seluruhnya oto, bisa mengontrol emosi kita. Marah boleh, Bu, boleh, tapi marah-marah yang enggak boleh. Ya, marah-marah yang enggak boleh, marah boleh, tapi memiliki motivasi dan tujuan yang benar. Ya, marah boleh, tapi memiliki tujuan, motivasi yang benar. Tapi orang suka marah itu dosa. Ya, orang kalau suka marah, tindakannya pun tidak benar, tidak sesuai dengan firman. Padahal di sini orang yang memiliki kehidupan dalam kekudusan itu mampu dikatakan benar-benar melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, yang terakhir, ya, apa ciri-ciri daripada mempelai Kristus? Ya, yang ketiga dikatakan memiliki perbuatan benar. Ini tadi. Apa yang dimaksud dengan kain lenan tadi? Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Perbuatan benar dari orang kudus. Jadi, agar kita menjadi mempelai Kristus yang layak baginya, kita harus benar di hadapannya. Hidup kita ini harus benar. Ya. Jadi, dikatakan agar kita menjadi mempelai Kristus yang layak, kita harus hidup benar di hadapan Allah. Saya yakinlah, kalau di hadapan Allah hidup kita ini benar, di hadapan manusia pun hidup kita ini benar. Karena dunia ini panggung sandiwara. Banyak orang kayaknya, wah hebat dia ya, hebat ya. Tapi nanti kenyataannya pada akhirnya, ya, kehebatan dia dihancurkan begitu saja. Di akhir zaman banyak nanti orang-orang akan berjatuhan, berguguran. Karena pertama tadi saudara ini harus sadar, kita semua harus sadar. Kadang-kadang saudara sadar tapi tidak sadar. Saudara tahu tapi tidak mau tahu. Lah ini bahaya loh. Kita ini harus sadar, benar-benar sadar bahwa kita ini dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Bukan hanya hidup yang kekal masuk surga, enggak. Kita ini lagi dipersiapkan. Dan ciri-ciri mempelai Kristus yang pertama, kita harus memiliki karakter dewasa. Yang kedua, memiliki kehidupan kudus. Yang ketiga, kita memiliki perbuatan yang benar. Ya, mulai semua firman itu mengoreksi kita. Semua firman ini mengoreksi kita. Tidak ada yang di sini yang di sini lebih hebat, lebih kudus, lebih apa ya? Lebih dipakai Tuhan, bisa secara khusus kita ini mendengar suara Tuhan, jadi didewakan. Tidak ada. Yesus yang lebih besar dalam hidup kita. Roh kita ini sama, yaitu roh Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih hebat, tapi Yesus yang lebih hebat. Jadi kita ini harus benar-benar hidup ya, hidup dalam perbuatan benar. Kalau saya sudah jatuh dalam dosa, Bu, kalau saya sudah lagi menjalani pendisiplinan, Bu, gimana? Ayo bertobat. Jangan mengulangi perbuatan yang nggak benar. Memang semua perbuatan yang tidak benar ada sanksinya. Tapi bukan berarti kita terus hidup di dalam perbuatan yang tidak benar. Kita harus mengalami perubahan. Bukan berubah-ubah
dulu jahatnya segini tambah jahat lagi. Tidak, saudara. Kita harus benar-benar berubah seperti Yesus. Nah, jadi arti kita bukan hanya mengetahui soal teori, ya. Kita ini jangan hanya mengetahui teori hidup benar seperti orang Farisi. Tahu firman, wah, tahu kebenaran, tapi untuk menghakimi orang lain. Baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, waduh Bu, saya sudah 30 kali, 60 kali, oke. Tapi engkau bisa nggak melakukan kebenaran yang engkau sudah baca? Makanya di dalam firman itu berkata, firman itu bukan hanya dibaca. Firman itu direnungkan siang dan malam. Dan engkau mendapatkan rema dari firman itu, dan kita lakukan. Ya, jadi kita ini harus melakukan, menghidupi setiap hari itu firman. Ya, jadi kalau Tuhan katakan makanan kita melakukan kehendak Tuhan, ya makanan kita melakukan firman. Kapan Bu? Setiap hari. Dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, keadaannya, kita tetap menjadi pelaku firman. Karena kita dipersiapkan untuk betul-betul introspeksi diri. Apakah aku memiliki ciri-ciri mempelai Kristus? Ya, memiliki perbuatan yang benar? Belum terlambat. Kalau engkau masih hidup, masih bernafas, ayo kita memiliki perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar itu ya bukan wacana, bukan teori. Kadang orang teori tok kan begitu. Bukan teori, tapi harus dipraktekkan. Paling saudara dengar gini, "Aduh, bosan saya Bu, saya sudah mengkhotbahkan, saya sudah dengar." Tapi ayo kita semua firman ini harus saudara renungkan. Ya, renungkan. Tema pagi hari ini renungkan bahwa kita ini mempelai Kristus. Ciri-cirinya sudah jelas dan mulai introspeksi diri. Benar nggak itu? Ada nggak ciri-ciri itu dalam hidup saya? Bukan hebatnya saudara melayani, bukan saudara hebatnya berapa lama saudara mengembalakan. Saya tidak merasa hebat. Saya sudah 21 tahun mengembalakan di Tretes. Jemaah saya juga tidak sebesar, tidak ratusan ribuan, enggak, nanti puluhan. Tapi Tuhan ajar saya taat, setia kepada perkara yang kecil. Firman itu saja waktu kita praktekkan. Walaupun saya tinggal di Tretes, ya, di Tretes, di pegunungan, tidak ada mall, tapi saya menikmati berkat-berkat kota. Karena apa? Saya mau hidup taat dan motivasi saya melayani Tuhan bukan bergairah untuk hal-hal yang tidak kekal. Saya tetap fokus saya hanya memuaskan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, sehingga Tuhan membuat kita ini berkenan di hati Tuhan. Amin. Ya, jadi hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya tadi, jadi terkadang untuk melakukan perbuatan yang benar bertentangan dengan arus dunia. Ya memang. Ya. Kita ini contoh Rasul Paulus, yang kuingini perbuatan baik, tapi yang aku kerjakan bukan yang baik. Ya memang bertentangan dengan arus dunia, tapi bisa nggak kita menang dengan arus dunia ini? Walaupun seperti ini menguntungkan saya ini. Ya, ini menguntungkan saya, tapi tidak sesuai dengan firman. Tidak usah. Ya, kita nih hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan jadi Kristen abu-abu. Kalau mau jadi hitam ya hitam, kalau mau jadi putih ya putih, jangan abu-abu. Abu-abu itu kadang-kadang putih, kadang-kadang hitam. Enggak, kita nih kalau putih-putih, kalau hitam-hitam. Wes, gitu aja. Kalau mau ikut kerajaan Allah, mau ikut kerajaan setan. Makanya di bumi ini ada dua bendera, saudara mau pilih bendera putih atau bendera hitam. Itu aja, ya. Jangan abu-abu. Abu-abu itu suam-suam kuku, udah dingin, ya udah panas, dimuntahkan sama Tuhan. Jadi, saya ngomong seperti ini, saya tidak ngajari saudara yang sudah sepuh-sepuh, yang lebih lama melayani, tapi saya pribadi mengingatkan kita semua. Kita ini dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, ya toh. Jadi ini tidak main-main. Jadi Tuhan itu kita ini sungguh-sungguh menghidupi hidup kita ini dalam firman. Saya akan tambahkan ayatnya ya. Saya tambahkan ayatnya. Ya. Ini yang terakhir tapi saya tambahkan ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 24. Saudara bisa tulis enggak apa-apa. Memori saudara kuat, oke lah ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 24. Ini ayat yang terakhir ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Amin. Jadi kalau kita menuruti segala perintahnya,
Berarti kita ini diam di dalam Tuhan. Kita diam di dalam Kristus. Dan Allah di dalam kita. Oh, luar biasa. Dalam diri saudara itu ada roh Tuhan. Dalam diri saudara itu ada Allah. Harus sadar. Jangan kita ini sadar pura-pura tidak sadar. Dalam diri saya ini ada Allah. Jadi aku harus memiliki perbuatan benar. Kalau saudara mulai jatuh dalam perbuatan yang tidak benar, ayo kembali bertobat, cepat-cepat bertobat. Kapan, Bu? Setiap saat. Ya. Dan demikian kita ketahui, kita yang ketahui ya. Demikian ayat ini ngomong gini. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita. Harusnya kita ini sadar, kita tahu Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa menyebut Yesus adalah Tuhan, roh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita percaya Tuhan ada di waktu kita melakukan segala perintahnya, membuktikan kita ini ada di dalam Dia dan Allah di dalam kita. Dan kita ketahui, tadi ayat tadi ketahui bahwa kita ini sungguh-sungguh ya toh hidup di dalam perbuatan yang benar. Dan kita ketahui bahwa kita ini benar-benar ada. Allah ada di dalam kita. Garis bawahi, Allah ada dalam kita. Sehingga kita semua dipersiapkan menjadi mempelai Yesus. Jangan saudara memiliki perasaan yang tumpul. Saudara harus lebih peka lagi. Semua orang yang didandani menjadi mempelai Kristus itu harus cantik. Cantik luar dalam. Kapan, Bu? Setiap hari. Saudara harus berpenampilan cantik. Kayak Bu Iren ini selalu berpenampilan cantik. Nggak mungkin lah ikut host di itu pakai roll. Nggak mungkin. Kita ini tetap secara jasmani berpenampilan cantik. Bagaimana dengan rohani saudara? Harus berpenampilan cantik. Cantik luar dalam. Memiliki integritas. Menghidupi hidup dalam firman. Menjaga kekudusan. Keintiman. Memiliki karakter dewasa. Gak ngamuan gitu saya. Ya, bisa mengelola emosi sehingga firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita semua, saya pun belajar dan saya tidak gurui saudara, saya ulang-ulang. Jangan sampai nanti saya berpikir Bu Desi ini siapa sih? Ya toh, kok ngajari? Kita semua belajar, kita semua murid yang mau dimuridkan. Amin. Semua kita nih murid yang mau dimuridkan. Jadi ayat ini juga menjadi kekuatan buat kita semua. Amsal pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Artinya Mbak, ini bahasa aslinya itu khail. Cantik di hadapan Allah, juga cantik di hadapan manusia. Amin. Ya, jadi ini yang terakhir. Memang terkadang untuk melakukan perbuatan yang benar bertentangan dengan arus duniawi. Ayo kita semua belajar. Saya akhiri firman ini. Sudah siap dan sungguh-sungguh dipersiapkan menjadi mempelai Kristus? Angkat tangan, kedua belah tangan. Ya, aku mempelai Kristus. Aku ini cantik luar dalam. Ya, jadi kita semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, cantik luar dalam. Ya, ciri-cirinya sudah hafal ya. Ciri-cirinya yang pertama harus memiliki karakter dewasa. Karakter dewasa bukan masalah usia, ya. Ada orang yang sudah opa-opa karakternya tidak dewasa. Ya, suka marah, suka ngambek gitu loh. Ya, jadi ciri-ciri yang pertama memiliki karakter dewasa. Yang kedua memiliki kehidupan yang kudus. Wah, ngerti semualah, ya. Dan yang ketiga memiliki perbuatan yang benar. Ayo kita semua belajar. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan. Kita sadar bahwa kita ini benar-benar dipersiapkan menjadi mempelai Kristus dan memiliki 3 ciri ini, introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Semua belajar kepada firman. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Iren untuk host kembali. Terima kasih. Firman dulu, Bu Desi. Doa untuk firman ya. Ayo, semua kita bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami diingatkan kembali untuk kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Tujuan kami di bumi bukan mengejar apa yang tidak kekal,
Dan tujuan kami bukan mendapatkan hidup yang kekal dan masuk surga. Tapi selama kami di bumi, kami didandani untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang cantik luar dalam, memiliki integritas. Kami memiliki ciri-ciri mempelai Kristus itu memiliki karakter dewasa, memiliki ya Tuhan kehidupan yang kudus, memiliki ya Tuhan perbuatan yang benar. Sehingga hari lepas hari kami memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Kami tidak membuang-buang waktu kami untuk hidup memuaskan hati Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, mengejar hal-hal yang kekal. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu, berhenti sampai di sini. Tapi Roh Kudus menuntun kami semua dalam seluruh kebenaran-Mu. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Hidupmu akan dipuaskan bersama dengan Tuhan. Semua yang hadir dalam Zoom ini, kau akan mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat dengan engkau tetap mengalami damai sejahtera, ketenteraman, sukacita, karena engkau menghidupi hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Bu Desigo untuk firman Tuhan pagi ini yang luar biasa, membuat semangat kita naik